begini Kak, jadi berubah gini. Ya biar pikiran lu tuh terang. Nah, udah ya, gue jawab ya. Dalam surat Al-Hijr tadi, lu juga lupa baca di ayat keduanya. Di sana dikatakan, Rabbama ya wadul ladzina kafaru laqanu muslimin. Seandainya nanti orang-orang kafir ini pas mati, jadi dia menyesal Sarendra. Dia mengatakan, coba aja gue dulu di Islam ini menjadi seorang Tapi muslim. ayat Apa di 12-nya dunia? ditekankan yang menyuruh orang kafir itu. Itu bersalah. Bukan aja ayat 12-nya enggak salah dong kalau mereka ngelakuin kan Allah SWT Iya, sendiri. makanya gue bilang lu jangan bawa satu ayat. Kalau membaca Al-Quran itu jangan membawa satu ayat. Nah, satu ayat kan aku dari ayat 6. Kalau orang-orang bilang kan sesungguhnya orang yang ya. diturunkan Al-Quran benar-benar orang gila. Oh cukup. Aku baca seterusnya sampai 12. Aku tahu intinya apa poinnya di situ 12. Ternyata tadi orang-orang yang menyatakan sesungguhnya orang yang diturunkan Al-Quran benar-benar orang gila itu karena suruhan sendiri dari Allah SWT. Baca aja ayat 12 yang gak percaya lo. Ya bukan tak percaya, makanya lu kalau ininya, ya kan tadi bawa, lu kan tadi kan temen lu itu kan bawa di ayat ke-6 kan, memang ada kata majnun di sana. Berarti nggak salah kan kalau orang-orang yang disuruh tadi itu melakukan hal demikian mengatakan bahwa Ya nggak salah, yang salah itu yang membawa hanya 1-2 ayat, jadi lu nggak bisa memahami konteks itu. Nah kita balik lagi ke tadi Sandra. Nih sebentar, Sandra. dia udah gak mau. Sandra. Nah, kemana? Sebentar. Tadi Sandra mengatakan bahwasanya orang yang nggak menganggap Yesus itu Tuhan, berarti dia belum dicurahi Roh Kudus. Benar nggak? Belum ada Roh Kudus pada dirinya. Tapi orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan, apa makna Roh Kudus? Kau cari tahu? Jangan, aku udah bilang sama lo, Fer. Ini aku kasih contoh yang simpel. Fer itu adalah Nah, sebentar. Nih, lu baca nih, murid-murid Yesus itu belum dicurahi Roh Kudus, bahkan dia nggak mengenal Roh Kudus. Berarti apakah dia nggak menganggap Yesus itu Tuhan? Mau kemana Sandra? Nah kan ngabur lagi kan Sandra kan? Balik ngabur. Nih Sandra bentar. Sabar Fer, ini aku kangen apa? Nih lu baca nih. Nih coba ya. Sabar dulu, ketika aku menjelaskan. masih di Korintus. Belum aku jelaskan tadi. Aku belum selesai menjelaskan. Iya. Silakan Sandra. Nah, ini kayak mana ya layar ya? Nah, silakan. Yang kau bukan berarti murid-murid itu gak ada Roh Kudus, bukan berarti konsepnya. Yang berbicara ini adalah ini pengajaran antara murid dan murid. Nggak Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus dan murid, enggak begitu konsepnya. Ya enggak begitu konsepnya. Ini adalah pengajaran di mana konteks yang kau bawa itu tentang pembaptisan. Tentang pembaptisan di mana antara Rasul Paulus dan juga murid-murid sedang bercakap-cakapan. Dan murid-murid itu polos karena belum mendapat pengajaran mengenai Roh Kudus. Nah, mereka kan bertanya, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus setelah menjadi percaya? Roh Kudus setelah menjadi percaya? Tanda tanya. Dan mereka bahkan kami malah belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Mereka belum mendengar, belum ada ajaran tentang Roh Kudus. Bukan berarti nggak ada Roh Kudus dalam diri mereka. Itu bukan begitu konsepnya. Nah, kemudian ayat yang itu kok poinnya ada di ayat 7, bro. Poinnya ada di ayat 7. Dan ketika Paulus menumpang turunlah Roh Kudus atas mereka dan mereka juga berbicara dengan bahasa lidah dan berbuat. Di situ baru betul-betul mereka tahu apa itu Roh Kudus. Bukan berarti mereka nggak ada Roh Kudus, nggak begitu konsepnya. Di sini pengajaran mereka belum tahu apa itu Roh Kudus. Nah, tetapi di dalam Injil bilang gini, berbeda. Ini konteks yang berbeda pembaptisan dan di dalam Injil juga bilang gini. Hanya Roh Kuduslah yang mengakui Yesus itu adalah Tuhan.
Nah, buktinya semua murid-murid mengaku Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus ada dalam diri mereka gitu loh, bro. Ini ayat yang kau bawa tentang pembaptisan. Udah. Nah, gini ya. Sarendra mengatakan bahwasanya orang yang nggak ada Roh Kudus berarti dia nggak menganggap Yesus itu Tuhan. Makanya tadi aku bilang sama enggak, kita garis bawain dulu, Sandra. Hanya begitu, Roh Kudus itu banyak peranannya. Contoh mengaku Yesus adalah Tuhan itu peranan yang berbeda. Di dalam pembaptisan adalah peranan yang berbeda, tetapi bentuk Roh Kudus itu adalah kebenaran, roh kebenaran. Iya, ngerti ya? Buktikan, gini aja, kalau aku mau bantah narasimu, buktikan murid mana dari antara 12 murid Tuhan Yesus yang tidak mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah, sekarang gue tanya, Paulus termasuk ke 12 murid Yesus nggak? Paulus itu adalah rasul. Nah, kenapa dalam konteks ini Paulus yang menyiarkan Roh Kudus? Coba kita lihat, Sandra. Karena Paulus sudah mengenal Roh Kudus. Paulus coba. mengenal loh. Ini Paulus ketika Paulus di Efesus. Sebentar. Paulus mengenal, makanya dia udah mengajarkan kepada murid loh. Nah, sebentar, Sandra. Sebentar, Sandra, gue bilang sekali lagi. Dari lu mengatakan tadi 12 murid Yesus, ya kan? Bahkan orang yang nggak ada Roh Kudus, dia itu orang yang mengakui Yesus itu sebagai Tuhan, yang nggak dicurahi Roh Kudus. Nah, coba kita lihat konteks ini, Sandra. Bentar ya. Nih, di sini ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjajah daerah-daerah pedalaman dan tiba Efesus. Menjelajahi, bukan menjajah. Iya, menjelajahi. Iya. Menjelajah sama nggak? Ada i-nya di sini. Kamu tadi kan bilang menjajah. Oke, gue ulang. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Ya kan? Di situ didapatinya beberapa orang murid. Ini kan murid Yesus kan? Setuju nggak kalau ini murid Yesus? Betul. Nah, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Ini kata Paulus nih. Ketika kamu menjadi percaya, akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Berarti murid Yesus menjawabnya belum. Bahkan kata murid Yesus nih, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Coba kan ya, bahwa kami... Apakah belum dicurahkan atau belum mengenal? Jawab. Sebentar dulu. Sudahkah kamu menerima? Ini kan Paulus berbicara. Sudahkah kamu menerima? Dicurahkan dengan menerima itu sama atau enggak? Ini kan kata Paulus, sudahkah kamu menerima? Dan tujuannya itu baru mereka mengenal. Artinya mereka udah tahu apa itu Roh Kudus. Siapa yang udah tahu? Nah, berarti pada konteks ini yang pertama adalah Paulus yang menyebarkan Roh Kudus itu sendiri. Karena apa? Sedangkan Paulus bukan termasuk 12 murid Yesus. Coba, Sarendra. Menyebarkan ini ajaran. Apa ajaran Yohanes? Yohanes membaptis dalam baptisan pertobatan. Baptisan pertobatan apa? Harus dicurahkan dengan Roh Kudus. Nah, itu wah, kagak. Jangan sebentar. Ini antara murid, sabar. Ini antara murid yang berbicara bukan Tuhan Yesus sama murid, enggak, itu konsep yang berbeda. Ini adalah ajaran antar murid dan murid. Nah, Paulus di sini udah mengenal, dia udah tahu apa itu Roh Kudus. Nah, sabar dulu. Oke, siap, lanjut. Kamu udah menerima Roh Kudus, apa jawaban murid? Bahkan kami malah belum pernah mendengar, bukan nggak ini ya, nggak ada Roh Kudus dalam diri mereka ya, tapi belum pernah mendengar, belum ada ajaran. Pas setelah mereka tahu ketika ada Paulus di sini, ketika Paulus mengatakan ayat ke-6 dan 7-nya itu menjadi bukti apa? Roh Kudus turun atas mereka, itu poinnya. Roh Kudus turun atas mereka dan di situ mereka udah tahu, oh ini ya Roh Kudusnya, inilah Roh Kudus. Gitu, bukan berarti ada dalam diri mereka. Kalau nggak ada ya sama kayak kau yang tidak mengakui Tuhan. Buktinya semua rasul mau Paulus kah, semua murid-muridnya mengaku Yesus itu Tuhan. Gitu loh, bro. Oke, udah, gue bicara ya. Silakan. Gue bicara ya. Pada kita tarik pernyataan Sarendra pertama tadi, bahwasanya ini perbicaraan antar murid dan murid. Coba kasih gua satu, baik dari antara 12 murid Yesus atau 70 murid Yesus, Paulus ada termasuk dalam murid Yesus itu.
Satu. Yang kedua, bahwasanya Sarenda mengatakan di sini mendengar loh, bukan dicurahi. Coba kita lihat. Kita baik-baik lagi baca Sarenda ya. Nih. Ini kan yang menjelajah ini adalah Paulus, karena di sini konteksnya Paulus di Efesus. Nah, coba ketika kita lihat. menjelajah itu dia pergi mengajarkan bukan? Ya sebentar dulu, Sarendra. Nih, di sini Paulus mengatakan, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Menerima itu apa artinya? Dicurahi enggak? Sudahkah itu masih dalam konteks pertanyaan, Per? Kayak mana ya? Itu masih konteks pertanyaan loh. Memang benar Sarenda. Ini kan Paulus kan bertanya kepada murid Yesus, sudahkah kamu menerima? Menerima sama mendengar sama atau enggak? Menerima sama dicurahi sama atau enggak? Itu belum menerima, baru konteks pertanyaan. Nah, berarti kemudian sabar. Kemudian ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, barulah Roh Kudus itu turun dan barulah mereka tahu. Enggak, pertanyaan dengan menerima itu berbeda, bro. Baru bertanya, baru mulai gitu. Astaga. Nah, makanya gua nanya. Kan di sini Paulus bertanya kepada murid-murid Yesus, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus? Ketika kamu menjadi, nah di sini akan tetapi menjadi konteks poin kamu itu apa sebenarnya? Yang menjadi kamu apa? Makanya gini Sarendra. Tadi kan Sarendra bilang pada konteks ini adalah pembicaraan antara murid Yesus dan beberapa murid Yesus lainnya. Ya kan? Setuju nggak? Dan pernyataan mengenai pembaptisan bukan? Lah, kok pembaptisan? Oh, kan emang tadi... iya. Lah, emang iya, kenapa nggak baca ayat 3 dan 4-nya? Ini pembicaraan mengenai pembaptisan bukan? Ya, iya memang. Cuman gini Sandra, lu dengerin dulu. Tadi kan konteksnya pada awal lu bilang, sebentar dulu. Lu